Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Ya, selamat pagi semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat hidayahnya, rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali ya, melakukan pembelajaran kembali. Ya, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, minggu lalu kita belajar tentang materi apa, Nak? Materi apa? Integritas nasional, Mi. Iya, tentang integrasi nasional. Nah, hari ini ya, karena hari ini kita akan mengadakan ulangan harian ya, nanti kalian bisa lihat di psikologi. Jadi kita hanya review materi masih di materi integrasi nasional. Ya, saya share terlebih dahulu PPT-nya ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Umi. Iya. Saya yakin sebenarnya kalian sudah paham dengan materi ini karena saya sudah jelaskan di minggu lalu, tapi karena hari ini ujian, jadi perlu adanya review kembali, pengingatan supaya kalian lebih ingat dengan materi ini. Nah, oke, integrasi nasional ya. Siapa yang mau kasih pendapatnya apa itu integrasi nasional? Silahkan. Ada Monica, Uni? Silahkan, Nak. Penyatuan bangsa. Integrasi nasional, apa itu? Saya, Mi. Ya, silahkan. Integrasi nasional itu sebuah pemersatu bangsa, Umi. Iya, sebuah proses ataupun usaha untuk menyatukan Bangsa. Iya, benar ya. Nggak masalah, Nak, jangan khawatir. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi, pengertian dari integrasi nasional adalah usaha ataupun proses mempersatukan perbedaan ya. Perbedaan itu apa saja ya? Perbedaan di masyarakat kita, perbedaan dari suku, agama, budaya ya. Yang terdapat dalam suatu negara, yaitu negara kita. Ya, sehingga dapat terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Ya, jadi dari sebuah perbedaan yang ada itu tadi bisa dilakukan itu penyatuan dan keselarasan secara nasional. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat besar ya, baik dari kebudayaannya maupun wilayahnya yang sangat luas ya. Otomatis dari bangsa yang besar tersebut ya, akibat banyaknya keanekaragaman ya, wilayah kita yang sangat luas tentunya akan memiliki masyarakatnya akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda pula ya. Cara pandang yang memiliki keanekaragaman juga ya, sesuai dengan keanekaragaman budayanya juga. Ya, jadi otomatis dengan keanekaragaman cara pandang tentunya akan bisa memicu terjadinya konflik. Maka yang diinginkan adalah integrasi nasional ini bisa menjadi sebuah usaha untuk menyatukan ya, untuk melakukan keselarasan dalam suatu negara ya. Nah, di satu sisi lain ya, hal ini juga bisa membawa dampak positif. Apa kira-kira dampak positif dari keanekaragaman di Indonesia? Tidak terjadi konflik. Apa, Nak? Dampak positif dari sebuah keanekaragaman dari bangsa Indonesia. Misalnya dari keanekaragaman budayanya, agamanya. Apa dampak positifnya yang bisa kita dapatkan? Ke Indonesia yang kaya akan budaya, Umi. Iya, karena akibat Indonesia yang kaya akan budaya, maka akan bisa menjadi daya tarik tersendiri ya dari para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, ya kan? Ya, contohnya misalnya dengan adanya melakukan pagelaran. Nah, kita tahu daerah Bali itu ya, Pulau Bali itu sangat banyak
sekali ya mengundang para turis asing untuk datang ke Indonesia. Nah, tentunya membawa dampak positif. Positifnya seperti apa ya? Akan menambah kas dari segi pariwisata. Nah, itu dia keanekaragaman itu. Nah, namun di sisi lain juga bisa membawa dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Budaya barat Mi. Iya, apa Deng? Budaya-budaya orang itu Mi. Iya, salah satu contohnya adalah masuknya budaya asing ke Indonesia, ya karena dampak dari negatifnya atau dampak dari negatif keanekaragaman apa? Karena cara berpikir masyarakat yang beraneka ragam tadi bisa memicu adanya konflik, ya. Kita tahu ada konflik perang saudara di Maluku, ya kan, di Ambon yang itu hanya berakibat dari agama. Itu sangat disayangkan sekali ya, seperti di Madura itu bisa menambah menjadi konflik ya. Dan juga apa, kalau dari luar ya, dari wisatawan yang masuk ke Indonesia bisa membawa budaya yang di luar masuk ke Indonesia, sehingga apa nak kita lupa dengan budaya asli kita sendiri ya kan, lebih mencintai gaya budaya orang lain atau biasa kita sebut dengan westernisasi ya, meniru budaya-budaya bangsa luar atau kebarat-baratan, westernisasi dan lain-lain hal sebagainya. Oke, jadi faktor integrasi nasional, untuk terciptanya sebuah integrasi nasional itu perlu yang namanya faktor pendorong. Ya, faktor pendorongnya apa saja? Yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Ya, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang pernah dijajah oleh dua bangsa, yaitu Belanda dan Jepang. Dan ini sebenarnya merupakan sisi positifnya adalah kita merasa senasib seperjuangan, ya, merasa sama-sama sebagai bangsa yang pernah dijajah. Itu sebagai faktor integrasi untuk mencapai suatu keselarasan dalam sebuah negara. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda ya. Kita setiap tahunnya negara kita itu selalu memperingati yang namanya Sumpah Pemuda 28 Oktober ya, karena yang diperingati pada tanggal 28 Oktober yang mana isinya adalah mengandung bahwa bangsa kita itu ingin melakukan sebuah kesepakatan ataupun penyatuan ya di dalam sebuah negara. Ya. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia ini sebagaimana dibuktikan dengan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaannya. Nah, rasa cinta tanah air ini bisa dilakukan dengan cara mengisi hari-hari besar kemerdekaan bangsa Indonesia seperti memperingati hari itu ya, kemerdekaan 17 Agustus, hari kesaktian Pancasila ya, hari pahlawan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga bisa memicu yang namanya faktor terjadinya proses integrasi nasional ya, rasa ingin bersatu tadi. Oke. Nah, selain itu, ya, selain adanya faktor pendorong, faktor pendukung dari integrasi nasional, tentu dalam sebuah proses usaha juga ada pasti faktor penghambatnya. Nah, apa saja yang menjadi faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional ini? Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang heterogen ataupun beraneka ragam, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa bangsa yang begitu beraneka ragam ya, itu juga bisa memicu terjadinya konflik karena perbedaan budaya tadi, perbedaan cara pandang, berpikir. Karena kita lihat suku di Indonesia itu cukup banyak ya, Nak. Kalau untuk suku Batak saja ada beraneka ragamnya kan, ada Batak Toba, ada Batak Mandailing, ada Batak Karo, ada banyak lah, Pak-Pak ya kan. Jawa juga seperti itu. Nah, itu tentunya memiliki memiliki budaya-budaya tersendiri. Artinya memiliki cara berpikir, cara bersikap laku, adat istiadat yang berbeda. Nah, ini bisa memicu terjadinya konflik ya, konflik dalam sebuah negara. Yang kedua adalah wilayah negara yang begitu luas.
Ya, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Nah, akibat dari wilayah yang luas juga itu bisa apa namanya? Membuat batasan antara daerah yang satu, ya antara interaksi masyarakat di daerah yang satu dengan masyarakat di daerah yang lain. Nah, dengan jarangnya interaksi tadi, bagaimana sebuah proses integrasi itu bisa terwujud? Ya, bagaimana sebuah proses penyatuan itu akan terwujud? Ya, contohnya saja di Kalimantan. Kalimantan itu ada pulau yang dominan lebih dekat ke negara tetangga yaitu Malaysia. Banyak juga seperti yang kita lihat ya, karena ada film karya Tanah Surga katanya. Nah, itu ada sebuah pulau yang sangat lebih dekat ke Malaysia ketimbang dia mau ke kota di Kalimantannya. Nah, otomatis rasa kecintaan tanah air terhadap Indonesia itu akan akan sedikit gitu ya. Karena apa? Memang secara luas itu tadi karena daerah kita tadi ya mereka lebih banyak bersinggungan dengan orang di luar negara dibandingkan negara sendiri. Ya, jadi itu bisa menjadi penghambat terwujudnya integrasi nasional. Yang ketiga adalah besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan kesatuan. Nah, ini bukan hanya berasal yang datang dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri. Bahkan lebih dominan itu dari dalam negeri kita sendiri, nah, seperti gerakan terorisme misalnya, gencatan senjata, ya, teror bersenjata seperti di OPM, ya, di Aceh, ya, nah itu dia. Bahkan kalau dari luar malah sering malah jarang kita temukan ya. Kalau dari luar kan seperti sabotase, invasi, ya. Nah, itu malah tidak kita tidak kita rasakan. Tapi sebuah serangan dari dalam negeri itu malah lebih terasa di negara kita. Nah, ini sangat bisa mengancam terjadinya integrasi nasional. Yang keempat adalah adanya paham etnosentrisme. Nah, apa ya kira-kira paham etnosentrisme? Apa ya, Nak, ya? Semacam di India, Umi. Membeda-bedakan ras begitu. Membeda-bedakan? Suku-suku gitu. Menganggap sukunya lebih baik dari yang lain, Umi. Iya, sebuah proses penilaian individu terhadap budayanya ya. Artinya apa? Menganggap budaya sendiri lebih baik dibandingkan budaya orang lain. Iya. Nah, ini yang sangat diwaspadai. Kalau ada orang yang menganggap budayanya dia sensitif dengan budaya A, misalnya budaya Batak, dia misalnya berbudaya suku Jawa, dia sangat sensitif dengan budaya Batak. Sementara di negara kita budaya itu sangat beraneka ragam. Bagaimana bisa terjadinya sebuah proses penyatuan ya kalau setiap orang banyak di hatinya ya, artinya dia memiliki paham etnosentrisme itu tadi, menganggap budaya dia lebih baik dibandingkan budaya lain, itu tidak akan bisa terwujud yang namanya integrasi nasional, sebuah penyatuan. Nah, maka ini sebagai salah satu faktor penghambat. Yang kelima adalah lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, baik yang melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Artinya kalau kontak langsung berarti adanya apa kira-kira? Masuknya budaya asing ya dari luar ke Indonesia yang dibawa akibat apa? Faktor dari pariwisata. Ya, kalau kontak tidak langsung itu adalah pengaruh dari globalisasi, pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sehingga melemahkan nilai-nilai budaya kita ya, bangsa kita. Ya, bukan hanya melemahkan nilai budaya, tapi bisa mengikis yang namanya norma. Ya, norma di Indonesia kan kita tahu ada 5 ya, Nak ya. Norma kesopan santunan, norma susila, ya, norma keagamaan itu bisa terkikis akibat apa? Itu tadi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, kita tahu kita kan bangsa adat ketimuran ya, karena yang menjunjung sangat kehormatan harga diri bangsa, sopan santun baik dari segi pakaian, busana, ya kan itu sangat dijaga ya. Kita akan terlihat aneh asing jika misalnya di
tengah-tengah masyarakat. Kalau kalian pergi ke pasar, ada orang berpakaian, mohon maaf, pakaiannya sempit ya, mini misalnya, ya, kecil, ya, atau kita bilang apalah, pendek gitu ya. Itu sangat kita lihat sangat, kalau karena kita masih budaya kita ketimuran, kita masih agak risih melihatnya, ya, dibandingkan dengan budaya barat yang memang mereka seperti itu gitu ya. Jadi kalau di sana, kalau misalnya di Bali kalian lihat misalnya maaf orang pakai bikini, ya itu enggak apa namanya, memang tempatnya seperti itu, enggak masalah, apalagi di luar negeri. Nah tapi kita yang seperti itu kita kan agak risih. Nah itu adalah pengaruh dari lemahnya nilai-nilai budaya kita ya, akibat pengaruh dari kontak langsung maupun tidak langsung. Ya, akibat tontonan, ya, akses internet yang kita lihat, ya, ataupun misalnya karena pergaulan kita dengan bangsa lain, nah itu bisa mempengaruhi nilai-nilai budaya kita, tuh ya nak. Ini menjadi faktor penghambat juga. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Pas? Pas. Umi. Lanjut. Nah, ya, jadi apa pentingnya sebuah integrasi nasional itu? Ya, jadi integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Apa tujuan negara kita, nak? Tertuang di mana? Pancasila, Mi. Undang-undang dasar, Mi. Iya, jadi tujuan bangsa Indonesia itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Apa itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia ya, turut menjaga perdamaian dunia, meningkatkan kesejahteraan umum ya demi mencapai tujuan bersama. Nah, itulah menjadi tujuan kita sebenarnya. Jadi dari integrasi nasional tadi, setelah dengan adanya sebuah proses penyatuan, keselarasan sebuah bangsa yang berbeda-beda tadi, pasti tujuannya adalah ingin meningkatkan sebuah tujuan yang sama tadi, yang terdapat dalam pembukaan tadi, undang-undang kita. Itu dia. Tapi kalau integrasi tidak bisa dilakukan, yaitu terjadi disintegrasi, bagaimana sebuah proses penyatuan tujuan itu bisa tercapai? Kalau tujuan kita tidak tercapai, bagaimana sebuah kesejahteraan, keamanan, kedamaian di sebuah negara kita itu bisa tercapai juga? Kalau kesejahteraan tidak bisa tercapai, bagaimana sistem di negara kita itu bisa berjalan dengan baik ya, karena tidak bisa sejahtera masyarakatnya, ya. Maka negara kita bisa runtuh seperti apa? Uni Soviet ya. Nah, itu tadi dia. Jadi memang perlu adanya proses integrasi nasional tadi, proses penyatuan agar sebuah tujuan bangsa itu bisa tercapai. Ya. Nah, tujuan bangsa Indonesia kita ini juga bisa tercapai jika bangsanya tadi bisa memiliki rasa integrasi nasional. Nah, walaupun demikian, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki pluralitas ya. Pluralitas itu adalah suatu kebinekaan, keragaman dan kemajemukan, ya. Yang dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai paham yang menunjukkan adanya kemajemukan. Nah, ini mengacu kepada kenyataan bahwa di dalam hidup ini kita tidak hanya menghadapi sesuatu yang tunggal, tetapi kita menghadapi banyak sekali keanekaragaman yang bukan hanya flora dan fauna, tetapi masyarakatnya juga beraneka ragam. Ya, jadi ini sebagai sebagai ancaman ya dalam sebuah bangsa. Artinya ancaman itu bagaimana bisa kita menyikapinya sebagai bangsa. Apa yang sudah kita apa yang sudah ada di negara kita ini bisa kita eksplorasi untuk bisa lebih baik lagi. Tadi ya. Nah, jadi faktor penyebab pluralitas itu adalah ada ini ya, akibat dua faktor. Yang pertama adalah keadaan geografik wilayah Indonesia yang terdiri atas kurang lebih 3.000 pulau yang terletak di sepanjang ekuator. Jadi akibat tadi wilayah kita juga itu bisa menyebabkan sebuah keanekaragaman ya. Kita lihat saja nak di bagian
timur Indonesia, wilayah timur Indonesia itu sudah sudah berbeda ya, secara fisiknya saja berbeda. Kita yang di adat saudara-saudara kita yang di Papua dengan kita yang di sini berbeda nggak? Dari segi ras warna kulitnya? Beda, Umi. Berbeda. Nah, terkadang perbedaan itu dari segi fisik saja kita sudah mau membeda-bedakan ya. Saya dulu punya teman kuliah yang berasal dari Papua. Nah, terkadang banyak dari kita yang tidak yang sungkan, istilahnya sungkan untuk berteman dengan mereka karena mungkin cara pandang berbeda, cara berpikir, cara adat istiadat mereka ya. Nah, itu sebenarnya yang harus didobrak ya. Bahwasanya perbedaan dari wilayah itu, latar belakang wilayah itu tidak menjadi tidak menjadi halangan, rintangan untuk kita bisa berinteraksi dengan teman ataupun saudara-saudara kita di dalam suatu wilayah yang sama, wilayah di dalam suatu negara yang sama, walaupun wilayahnya berbeda. Itu ya. Yang kedua adalah kenyataan bahwa Indonesia itu terletak di antara samudra antara samudra yang berbeda. Jadi karena keluasan Indonesia itu tadi, itulah menjadi faktor penghambat itu tadi. Faktor yang membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang beraneka ragam. Ya, jadi ini salah satu penyebab daripada sulitnya juga untuk bangsa Indonesia itu mencapai integrasi nasional. Ya. Nah, yang ketiga adalah iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di Kepulauan Nusantara kita, ya. Akibatnya jadi bisa mengakibatkan pluralitas regional. Itu dia. Nah, jadi potensi konflik dalam masyarakat Indonesia pun bisa meningkat, ya, karena akibat kemajemukan tadi. Ya, jadi masyarakat majemuk juga bisa memiliki potensi konflik yang dapat mengarah kepada disintegrasi, ya. Bila hal ini terjadi, maka akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk mencapai sebuah tujuan nasional. Ya. Nah, selanjutnya adalah potensi konflik ini bisa terjadi karena dua faktor. Faktor pertama adalah faktor horizontal. Ya, horizontal itu berarti dia akibat karena etnis ataupun ras yang berbeda, asal-usul keturunan, bahasa daerah kita ya, kadang-kadang karena bahasanya kita bisa jadi jadi bersinggungan ya, jadi berselisih, jadi konflik. Adat istiadat ya, agama dan budaya ini menjadi potensi konflik ya. Yang kedua karena faktor vertikal. Nah, faktor vertikal ini karena penghasilan ekonomi, ada kecemburuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pendidikan, pemukiman, pekerjaan. Nah, ini menjadi juga tingkat kecemburuan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya. Ini dia. Bisa dibaca ulang ya, Nak ya. Kita singkat saja. Nah, lantas bagaimana strategi bangsa Indonesia ini untuk bisa menghadapi itu tadi, menghadapi kemajemukan tadi, pluralitas tadi ya, strategi yang bisa dilakukan. Strateginya bisa dilakukan dengan sikap Indonesia, sikap bangsa Indonesia untuk bisa meredam sikap etnosentrisme ya. Jadi harus ada ikatan antar budaya yang bisa dilakukan ataupun ikatan primordial ya, dan meredam sikap etnosentrisme. Ya. Nah, etnosentrisme tadi juga terbagi atas dua, etnosentrisme infleksibel dan fleksibel. Nanti bisa dibaca sendiri ya, fleksibel itu apa, infleksibel itu apa. Ya. Selain itu, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan strategi asimilasi, akulturasi ya, dan pluralis yang bisa kita lakukan. Nah, asimilasi adalah sebuah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru ya. Di mana proses ini adalah proses pencampuran tersebut, yaitu masing-masing unsur budaya itu melebur menjadi satu ya, sehingga bisa membuat identitas baru ya. Nah, proses ini juga bisa dilakukan dengan dua cara, Nak. Yang pertama adalah cara alamiah dan yang kedua adalah cara buatan. Nah, kalau alamiah kira-kira yang seperti apa? Apa? Monica? Mau kasih saran? Yang secara alamiah? Masuknya budaya ke budaya yang lain? Kawinan, Umi. Ini Umi, Kawin.
Perkawinan, Umi. Karena perkawinan. Karena perkawinan ya. Berteman, Umi. Iya, bisa karena perkawinan, karena pertemanan, karena memang kalau kita lihat dulu ya bangsa Indonesia ya pengaruh faktor Hindu, faktor budaya Hindu-Buddha itu karena perdagangan ya karena yang secara alamiah tidak bisa kita hambat gitu dia. Secara karena ada pelayaran dari bangsa asing ke bangsa Indonesia ya ke negara kita, nah itu secara alamiah dia. Akibatnya jadi seperti Candi Borobudur ya karena ada ininya dia, ada hal yang didapat dari masuknya budaya asing tadi. Ya kalau buatan dia seperti apa? Misalnya kayak tari kreasi, Mi, yang dibuat. Iya, benar, tari kreasi yang memang sengaja diciptakan manusia agar menghasilkan karya yang baru dia. Benar, itu buatan. Nah, ini dia contoh asimilasi secara alamiah. Secara alamiah, nah ya, karena pertemanan. Tika adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali. Dia berteman baik dengan Rachel yang merupakan orang Amerika Latin dan bisa menarikan tarian tradisional Amerika, yaitu tango. Nah, karena keduanya terus-menerus berinteraksi, maka terjadilah pencampuran budaya yang menghasilkan budaya baru. Ya, artinya Tika akhirnya bisa menarikan tarian baru yang merupakan hasil penyatuan tarian Bali dengan tarian tango. Nah, ini adalah proses asimilasi ala alamiah akibat pertemanan. Ya. Nah, akulturasi juga seperti itu sama, ya. Proses pencampuran dua macam kebudayaan ataupun lebih sehingga memunculkan budaya yang baru. Ini bisa juga terjadi akibat alamiah dan buatan. Nah, jadi ini contoh akulturasi. Jadi dua strategi ini ya, asimilasi, akulturasi itu bisa meredam proses disintegrasi ya dengan adanya pencampuran. Artinya tidak ada menganggap bahwa budaya lebih baik karena sudah dilebur, sudah disatukan dia. Jadi memberikan sumbangsih antara satu dengan yang lainnya. Iya nak ya. Ini juga bisa dibaca ulang ya strategi pluralis tadi seperti apa. Nah, artinya ketiga strategi ini adalah dimaksudkan bisa untuk meredam proses disintegrasi. Oke, ini bisa dibaca ulang ya nak. Nah, syarat keberhasilan integrasi itu ada 3. Yang pertama terciptanya kesepakatan, ya. Yang kedua sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial. Ini bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial kebudayaan. Yang ketiga terjadinya saling ketergantungan. Artinya ini berkaitan dengan lembaga kebudayaan dan pariwisata. Nah, ini terjalin, ini semuanya bisa terjalin akibat apa? Tidak ada rasa egoisme dari bangsa Indonesia yang berkat keberhasilan integrasi nasional ini bisa menciptakan peluang-peluang ekonomi bagi bangsa Indonesia. Iya nak ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Saya rasa kalian sudah paham semua ya nak ya. Nanti tinggal dibaca ulang supaya kalian bisa mengerjakan soal ujiannya nanti di psikologi. Ada Monica? Jelas, Umi. Sudah jelas? Ya. Jelas, Umi. Oke. Baik, kalau sudah jelas, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di room Zoom kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.